rancangan undang-undang kesehatan saat ini membuat tenaga medis dan tenaga kesehatan itu jadi nggak ada perlindungannya. Bener nggak sih Bu Indah? Hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, kemudian standar operasional prosedur, itu masih tetap ada di dalam RUU Kesehatan. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru gitu, di undang-undang existing saat ini juga sudah demikian gitu narasinya. Justru kan di undang-undang kesehatan yang kita usulkan saat ini adalah memperjelas kembali, menegaskan kembali gitu. Kita tahu sama-sama antara proses disiplin dan proses hukum itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Hai Healthies, Kementerian Kesehatan Podcast hadir kembali bersama saya Mega Febrianora. Kali ini saya sedang berkunjung ke Kementerian Kesehatan karena ingin tahu tentang isu yang sedang hangat di sosial media saat ini, yakni tentang isu perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sedang dibahas dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan. Oleh karena itu, saya pengen nanya langsung nih sama ahlinya. Bersama saya saat ini sudah ada Ibu Indah Febrianti, SHMH, sebagai Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan. Bu Indah, apa kabar? Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, Bu Indah, saya kan dokter nih Bu Indah, terus saya kan nggak punya keilmuan tentang hukum kesehatan. Nah, saya baca-baca di Instagram, Twitter, di Facebook, bahkan di TikTok juga dibahas bahwa rancangan undang-undang kesehatan saat ini membuat tenaga medis dan tenaga kesehatan itu jadi nggak ada perlindungannya. Bener nggak sih Bu Indah? Iya, isunya sih memang berkembangnya seperti itu ya dok ya, tapi sebenarnya nggak begitu, karena kalau kita lihat isu dari perlindungan hukum itu sebenarnya sudah ada di undang-undang existing saat ini yang rencananya memang mau dicabut dengan undang-undang kesehatan. Jadi dalam pasal 57 misalnya Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan itu sudah ditegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan itu berhak memperoleh perlindungan hukum. Demikian juga di undang-undang yang lain, misal seperti Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kebidanan, itu juga sebenarnya kata-kata hak untuk memperoleh perlindungan hukum itu sebenarnya sudah ada. Jadi karena ini sifatnya undang-undang menggabungkan ya dari undang-undang yang akan dicabut tadi, kan bukan sangat tidak mungkin lah gitu itu dicabut ya. Ditiadakan. Jadi hak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, kemudian standar operasional prosedur, itu masih tetap ada di dalam RUU Kesehatan. Bahkan ada juga satu tambahannya juga sepanjang dia misalnya melaksanakan tugasnya sesuai etika profesi, sesuai kebutuhan pasien, itu lebih dilengkapi kembali lah gitu di dalam RUU Kesehatan. Jadi rasanya isu itu nggak benar ya dok ya gitu, karena undang-undang yang existing ini juga sebenarnya sudah menegaskan soal itu perlindungan hukum. Oke, jadi ternyata faktanya di RUU Kesehatan perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan tetap ada karena sampai saat sekarang juga dilindungi secara hukum. Betul. Ya Bu ya. Oke, nah kalau nih Bu misalnya ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang katakanlah khilaf mungkin ya, kita bisa bilang seperti itu, karena saya yakin nggak pernah ada tenaga medis atau tenaga kesehatan yang sengaja pengen salah sama pasien tuh, kayaknya nggak ada. Nah katakanlah khilaf misalnya, apakah itu bisa dituntut secara hukum? Sebenarnya pasal terkait tuntutan dari seorang tenaga medis itu ya secara tertulis saat ini sebenarnya sudah ada, itu di Undang-Undang Praktek Kedokteran, bahwa terkait dengan bagaimana persoalan sengketa tadi itu juga ada didahului dengan penegakan disiplin. Nah terkait dengan nanti upaya penegakan disiplin sebenarnya juga di sana ditegaskan tidak akan menghilangkan tuntutan untuk ke arah pidana dan perdata. Itu sudah ada di dalam undang-undang yang saat ini ada gitu. Jadi sebetulnya kalau isu yang disampaikan itu adalah justru
malah menegaskan bahwa ini bisa dituntut loh. Pasal itu juga sebelumnya sudah ada gitu di undang-undang saat ini gitu. Namun memang di dalam pembahasan RUU Kesehatan gitu, justru kami mengusulkan bagaimana pasal-pasal terkait dengan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik ini bisa lebih dipagari gitu, lebih aman gitu, sehingga memang ketika tenaga medis, tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya dia bisa lebih nyaman, sehingga pasal-pasal terkait dengan bahwa ketika misalnya seseorang tenaga medis, tenaga kesehatan gitu yang menghadapi sengketa tadi gitu, itu juga tidak menghilangkan tuntutan terhadap bagaimana aspek pidana dan perdatanya, itu juga kita usulkan untuk dihapus gitu. Karena sebenarnya prosedur itu harusnya sudah bisa berjalan gitu, karena kita tahu sama-sama antara proses disiplin dan proses hukum itu adalah sesuatu hal yang berbeda gitu. Tetapi insya Allah di dalam RUU kita saat ini kita lebih banyak menegaskan prinsip-prinsip dari upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan gitu, Dok. Oke, udah terjawab ya. Jadi kalaupun misalnya terjadi sesuatu hal di luar yang kita inginkan, yang pertama pasti akan ada sanksi disiplin dulu ya, Bu ya. Bukan langsung ujuk-ujuk kalau katanya gosip akan dipidana, dituntut dan segala macamnya, enggak. Jadi akan tetap ada prosedur yang harus kita jalanin. Yang pertama dari sanksi disiplin, nanti setelah itu akan dicek lagi kebenarannya ya, Bu ya. Terus kemudian tergantung dengan undang-undang yang memang sudah ada existing saat ini, dan tidak justru RUU Kesehatan ini ingin memberikan perlindungan hukum bagi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi menambahkan pasal-pasal yang cukup gitu ya, yang lebih lagi untuk menekankan aspek-aspek perlindungan hukumnya. Misalnya seperti bagaimana tanggung jawab pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum tadi, misalnya dalam ketika tenaga medis, tenaga kesehatan melakukan pelayanan dalam keadaan bencana atau dalam penanganan kegawat daruratan. Itu di situ kami usulkan juga bahwa ketika seorang tenaga medis, tenaga kesehatan melakukan pelayanan tersebut yang memang ditujukan untuk menyelamatkan nyawa, mencegah kedisabilitasan gitu, itu dikecualikan dari tuntutan ganti rugi gitu. Nah, itu mungkin pasal yang cukup baik ya kalau menurut kami sebagai bagian dari aspek perlindungan hukum ini, sehingga mungkin tenaga medis, tenaga kesehatan kita ke depan lebih tenang gitu dalam melakukan pekerjaannya karena sudah dipagari. Di samping tadi yang disampaikan, ada juga aspek penyaringannya sebelum dia masuk ke ranah pidana dan perdata gitu. Jadi ketika misalnya ada permasalahan dari sisi praktek keprofesian, kemudian dihadapkan dengan tuntutan hukum atau kemudian digugat secara perdata, maka tenaga medis, tenaga kesehatan ini tidak langsung serta-merta dibawa ke ranah sana, tetapi ada proses penilaian terlebih dahulu dari majelis kehormatan gitu. Ini yang kami usulkan juga salah satu pasalnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum ini, Dok. Jadi luar biasa ya kalau menurut kami aspek-aspek perlindungan hukum yang ada di dalam RUU Kesehatan yang baru ini. Gitu, Dok. Oke, tadi udah dijelaskan nih panjang lebar oleh Bu Indah. Jadi selama kita bekerja dengan koridor yang seharusnya, jangan khawatir, pemerintah justru akan melindungi seluruh tenaga medis dan tenaga kesehatan Indonesia. Oke, lanjut Bu Indah. Ada lagi isu yang mengatakan bahwa RUU Kesehatan ini membuat tenaga medis dan juga tenaga kesehatan itu lebih mudah untuk terkena hukum. Tadi kan nggak ada perlindungan. Ada lagi yang bilang ini lebih gampang kena pasal, lebih gampang kena tuntutan hukum. Itu benar nggak sih, Bu Indah? Sebenarnya kalau menurut saya kan kata kuncinya adalah sepanjang melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi, standar pelayanan, dan standar operasional prosedur gitu. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu hal yang baru gitu, di undang-undang existing saat ini juga sudah demikian gitu narasinya. Justru kan di undang-undang kesehatan yang kita usulkan saat ini adalah memperjelas kembali, menegaskan kembali gitu. Sehingga ketika dinyatakan ini lebih mudah dituntut gitu, rasanya dengan pasal-pasal yang tadi kami sampaikan di atas nih harusnya tidak seperti itu ya, Dok ya. Bahkan kalau di dalam salah satu pasal juga ditegaskan nanti ketika dihadapkan dengan sengketa, dengan perselisihan, itu diupayakan terlebih dahulu dibawa ke ranah mediasi. Atau juga ada satu pasal juga yang mengedepankan aspek restoratif justice. Nah, restoratif justice ini nanti akan mengedepankan bagaimana pemulihan korban, kemudian dari sisi mediasinya nanti antara
siapa yang digugat dan siapa yang menggugat gitu. Jadi tidak langsung serta-merta dibawa ke ranah pengadilan. Itu yang coba akan ditekankan juga di dalam RUU Kesehatan kita. Oke, tadi pas banget lagi dibahas tentang restoratif justice. Kebetulan juga saya semalam baca tentang restoratif justice. Cuma saya nggak ngerti nih Bu Indah, boleh dijelaskan nggak restoratif justice itu apa? Katanya jadi lebih menyulitkan juga atau ternyata lebih memudahkan. Jadi gimana tuh Bu? Iya, sebenarnya mekanisme ini juga dikenal ya dalam aspek pidana gitu. Jadi di dalam kebijakan pemidanaan itu juga dikenal ada satu mekanisme untuk restoratif justice yang memang nanti mengedepankan mediasi, lebih ke mediasi. Jadi pihak-pihak terkait nanti akan dikumpulkan dengan mediator dan nanti akan dicarikan solusi atas permasalahan yang ditimbulkan. Jadi sebenarnya tidak mengupayakan untuk menghukum pelaku, tetapi lebih memulihkan dari akibat yang ditimbulkan gitu. Jadi lebih ke sana sehingga proses nanti bagaimana cara-cara untuk menyelesaikan perselisihannya itu mungkin lebih bisa dibawa nyaman ya dari sisi baik pelaku maupun nanti dari sisi yang korbannya seperti itu. Oke, jadi justru dengan RUU Kesehatan ini sesudah ada masalah itu pun dipulihkan ya Bu ya? Betul. Wow, luar biasa sekali. Tapi tetap aja, saya yakin nggak akan ada yang pengen kena masalah di sini. Iya, betul. Oke, terakhir nih Bu Indah, apa terobosan baru dari perlindungan hukum yang ada di RUU Kesehatan saat ini? Ya, betul tadi saya sampaikan ya, banyak sekali pasal-pasal penambahan yang terkait dengan aspek-aspek perlindungan hukum. Sebagai contoh, di undang-undang existing saat ini tuh tidak ada pasal yang mengatur bahwa peserta didik gitu yang sedang PPDS. misalnya melakukan pelayanan kesehatan ya PPDS itu di dalam RUU ini ditegaskan bahwa dia berhak memperoleh bantuan hukum apabila ada sengketa medik. Jadi ada tanggung jawab. Betul, ada perlindungan bagi PPDS. Kemudian juga ada penegasan juga bahwa pemerintah itu juga wajib melakukan perlindungan hukum bagi tenaga medis, tenaga kesehatan nanti yang misalnya di dalam praktek ya Dok ya, dia menemukan ada dugaan tindak pidana nih ke pasiennya gitu. Itu bisa nanti dilaporkan kan oleh tenaga medis, tenaga kesehatannya, itu dia harus wajib mendapatkan perlindungan hukum gitu. Jadi itu juga sudah ada penegasan. Kemudian juga ada pasal-pasal yang terkait dengan tadi upaya penyelamatan nyawa, dan situ ditegaskan bahwa itu dikecualikan dari tuntutan ganti rugi. Itu juga satu aspek yang cukup kondisi emergency kondisi emergency ya. Jadi itu ada pengecualian untuk tuntutan ganti ruginya, itu sudah ditegaskan di dalam RUU ini. Kemudian juga ada pasal-pasal yang terkait misalnya bagaimana pelayanan kesehatan dalam keadaan bencana, wabah, kedaruratan, itu juga ditegaskan bisa wajib mendapatkan perlindungan hukum. Selain yang tadi yang saya sampaikan tuh yang bagaimana kalau ada tenaga medis, tenaga kesehatan nih yang dia dihadapkan dengan sengketa tadi, itu terlebih dahulu tuh sengketanya dibawa dulu ke majelis gitu. Jadi dapat rekomendasi majelis dulu penegak hukumnya, baru nanti bisa diproses gitu. Apakah memang dia memenuhi standar profesi atau dia tidak memenuhi standar profesi, nanti akan dinilai oleh majelis terlebih dahulu. Nah ini juga kan mungkin sebagai hal yang bisa menjadi cukup nyaman ya buat tenaga medis, tenaga kesehatan ke depan dalam menjalankan prakteknya gitu. Tidak selalu dibayang-bayangi dengan kasus-kasus atau persoalan hukum. Wah menarik sekali. Ternyata banyak ya Bu Indah aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan pada rancangan Undang-Undang Kesehatan saat ini yang sedang dibahas. Tadi udah dijelaskan saja apa terobosan-terobosan yang dilakukan. Kemudian kita juga sudah menangkal hoax-hoax yang sedang beredar di masyarakat saat ini. Dan ternyata RUU Kesehatan ini sangat memberikan perlindungan agar para tenaga medis dan juga tenaga kesehatan ini mendapatkan pelayanan yang maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pasien, begitu ya Bu ya. Terima kasih Healthies, menarik sekali bahasan kita pada episode kali ini dengan Bu Indah. Terima kasih banyak Bu Indah. Ya, sama-sama Dok, terima kasih juga. Nah, jangan lupa tangkal hoax dengan cara mencari literatur yang benar atau bertanya pada ahlinya. Demikian podcast Kementerian Kesehatan hari ini. Sampai bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.